ada dengan teman-teman semuanya. Iya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yasinta Anastasia. Di sini saya akan memperkenalkan tentang media pembelajaran yang saya buat, yaitu bernama grafik nutrisi. Nah, alasan mengapa saya membuat grafik nutrisi yang pertama yaitu minat matematika kelas 5 rendah. Ketika saya mengajar dan magang di SD Negeri Sumberjo 1 dan Sumberjo 2, pada minat matematika pada kelas 5 itu sangat rendah sekali karena menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan tidak menggunakan media sama sekali. Jadi gurunya tidak pernah menggunakan PPT atau media yang saya bawa sekarang. Nah, yang kedua, media relate dengan peserta didik, karena pada kali ini teman-teman saya menggunakan snack sebagai media pembelajaran, tapi bukan isinya ya teman-teman, tapi ada di bagian belakangnya. Yang ketiga, yaitu melatih peserta didik untuk berpikir kritis untuk mengambil keputusan. Nah, nantinya saya akan jelaskan mengapa di sini ada konsep melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Yang terakhir yaitu seringnya menggunakan metode yang konvensional, yang seperti saya tadi jelaskan. Oke, next. Di sini saya akan memperkenalkan grafik gizi itu apa. Grafik gizi itu alat bantu berbentuk tabung yang digunakan oleh peserta didik untuk mengukur dan menganalisis jumlah nutrisi pada snack kesukaan masing-masing peserta didik. Nah, mengapa penting teman-teman? Untuk memudahkan peserta didik dalam menghitung, menganalisis dan membandingkan nutrisi pada snack kesukaannya dengan jumlah yang seharusnya dikonsumsi. Sini saya membawa buku panduan teman-teman. Jadi di sini ada penjelasannya apakah itu grafik gizi, terus mengapa penting, terus bagaimana desain grafik gizi secara 3D-nya ada di sini, di scan teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara pakainya. Next. Nah, nanti cara pakainya itu teman-teman akan melewati 4 tahapan. Yang pertama memahami dalam tabel nutrisi pada bagian belakang snack. Yang kedua menganalisis. Nanti teman-teman atau adik-adik semuanya akan mengisi jumlah nutrisi pada tabel. Namanya Antanus, analisis tabel nutrisi. Terus mengevaluasinya nanti di sini diberi keterangan apakah snack ini direkomendasikan atau tidak. Yang keempat yaitu membuat jurnal makanan kesehatan. Next, selanjutnya. Nah, keunikan produk yang saya bawa kali ini yang pertama adalah menggunakan snack kesukaan peserta didik sebagai sumber informasi. Karena teman-teman semuanya, peserta didik yang saya ajar dan saya tempatin magang itu kebanyakan kalau misalnya kita ajak untuk berpikir secara luas, kalau misalnya medianya tidak relate dengan peserta didik, mereka akan kebingungan bagaimana sih bentuknya, bagaimana sih ciri-ciri yang dimaksudkan oleh guru. Nah, saya mengambil itu sebagai keunikan yang produk yang saya bawa sekarang. Yang kedua adalah mengkolaborasikan dengan pembelajaran SES. Karena teman-teman, snack itu kan tidak bisa dikonsumsi setiap hari kan, karena mengandung ada yang mengandung lemak, gula, garam dan sebagainya yang secara berlebihan. Kalau dikonsumsi secara terus-menerus kan akan membahayakan tubuh ya. Yang ketiga adalah fleksibel dan gampang dibawa kemana-mana teman-teman. Next, selanjutnya cara menggunakannya yaitu next. Yang pertama, membaca buku panduan teman-teman. Di sini ada buku panduannya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan menggunakannya, jadi tidak perlu saya menjelaskan berulang kali. Teman-teman bisa baca di buku panduannya. Yang kedua yaitu menganalisis tabel nutrisi pada snack. Teman-teman pasti relate kan? Pernah mencoba makanan ini enggak? Tidak di endorse ya. Nah kan? Nah, tapi teman-teman apakah pernah menganalisis nutrisi pada snack? Belum pernah kan? Pernah? Pernah. Tapi pernah menghitung secara lengkapnya atau enggak Kak? Pernah. Pernah. Jadi ini yang kedua ya. Yang kedua ya. Oke. Jadi teman-teman nanti peserta didik itu menganalisis tabel nutrisi pada snack. Nah, nanti caranya bagaimana teman-teman? Peserta didik akan menuliskan berapa jumlah yang sesuai dengan titel-titelnya. Misalnya kalori. Kalau di snack ini itu kalorinya sebesar 15.
Nanti peserta didiknya memasukkan atau menuliskan angka 15, kemudian dimasukkan ke dalam mikanya. Jadi seperti ini. Di setiap komponen-komponennya ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan gula atau garam. Kemudian setelah dianalisis teman-teman, peserta didiknya nanti mengerjakan tabel Antanus atau analisis tabel nutrisi. Nah, di sini sudah ada pedomannya ya teman-teman. Jadi ada kalori, KAL. Karena peserta didiknya sendiri umurnya kisaran 10 sampai 15 tahun, maka saya mengambil datanya seperti ini. Jadi pria berapa, wanita berapa. Terus di sini jumlah pada snacknya berapa? Kalau kalorinya tadi berapa teman-teman? 15. Kemudian dikalikan dengan 7 hari apabila dikonsumsi dalam seminggu. Berarti 35 dikali 7. Kira-kira berapa teman-teman? Banyak ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ini jangkanya berapa? 2475 kalori. Misalnya di sini jawabannya 110 gitu ya. Apakah sesuai teman-teman? Sesuai dengan anjuran? Apakah kurang atau bahkan lebih? Ini kan 2475 sampai 2676. Nah, kalau di sini 110 apakah kurang atau lebih? Kurang. Berarti energi yang atau kalori yang dikonsumsi pada snack ini keterangannya direkomendasikan atau tidak? Iya. Ini yang seharusnya dikonsumsi. Ini yang dimakan selama 7 hari misalnya. Dikalikan. Di sini direkomendasikan atau tidak? Tidak kan? Nah, begitupun dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Jadi begitu ya teman-teman. Kemudian setelah mengerjakan tabel Antanus, yang terakhir yaitu mengevaluasi apakah snack tersebut direkomendasikan atau tidak. Ditulis di keterangannya di sebelah sini. Next. Jadi begitu teman-teman presentasi saya mengenai produk saya yaitu grafik nutrisi. Terima kasih atas atensi Pak Dani dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih.